Di tengah bergulirnya kasus investasi bodong yang ditangani oleh Polda Jatim, puluhan anggota Mimiles yang tidak merasa dirugikan datang untuk memberikan dukungan pada rekan mereka. Lantas bagaimana tanggapan Polda Jatim terkait ini dan bagaimana perkembangan kasusnya? Langsung saja kita akan bergabung dengan Reno Reksa dari Surabaya, Jawa Timur. Reno, apa yang membuat puluhan anggota Mimiles datang ke Polda Jatim memberikan dukungan untuk rekan mereka? Lalu bagaimana respon dari pihak kepolisian terkait ini? Ya, Sumi dan juga pemirsa, betul sekali kemarin pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 kami memantau ada beberapa orang, kurang lebih kalau kami hitung ada sekitar 20 orang ini yang mendatangi Mapolda Jawa Timur yang katanya ini ingin memberikan dukungan moral terhadap kawan mereka yang saat ini dalam proses hukum yang ditangani oleh Polda Jawa Timur. Salah satu orang mengatakan bahwa mereka ini juga merupakan member seperti itu dan merasa tidak dirugikan karena mereka mendapatkan bukti-bukti nyata selama menjadi member. Dan kalau kita ingat, aplikasi Mimiles ini beroperasi kurang lebih baru selama 8 bulan. Lantas menanggapi mengenai adanya pengakuan dari oknum yang mengaku sebagai seorang member dan tidak merasa dirugikan, apa yang menjadi suara dari pihak Polda Jatim? Saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombespol Truno Yudo. Pak Truno Yudo, tadi kita sudah saksikan bersama ada statement yang disampaikan oleh orang yang mengaku sebagai member dari Mimiles tidak merasa dirugikan. Bagaimana pendapat atau sorotan Polda Jatim mengenai hal ini, Pak Truno Yudo? Baik, pada prinsipnya Polda Jatim telah melakukan proses penyidikan secara konstruksi hukum, ya, termasuk juga alat bukti yang ada kita sudah lakukan melalui proses penyidikan. Terkait dengan adanya suara bahwasannya tidak dirugikan, justru kami ingin menanyakan juga kembali nantinya mungkin akan kita lakukan pertanyaan kepada tersangka, apa kemanfaatannya, ya. Yang pertama, yang kedua, proses ini kan sudah berlangsung 8 bulan. Artinya sudah mencapai 200, kita lihat dari aspek masyarakatnya dulu ya, sebagai member 264 ribu lebih. Ya. Artinya ini akan berpotensi, ya. Potensi apabila kita tidak lakukan proses penegakan hukum dalam rangka melindungi mengayomi masyarakat, ini tentunya akan banyak lagi korban. Lebih dalam lagi untuk ikut serta dan bahkan juga ikut serta bagi member-member yang baru untuk ikut serta. Terkait dengan aplikasi Mimiles memang sangat mudah dan dijangkau. Terkait pertama, slot iklan, ya, pemasangan iklan. Ini kan nilainya juga bervariatif. Pada salah satu atau beberapa korban yang kita lakukan pemeriksaan saya sudah berbeda-beda. Bahkan tidak memasang iklan sama sekali. Dan harapan cuma satu, adalah menunggu dari reward oleh perusahaan atau melalui aplikasi Mimiles ini. Sedangkan untuk proses penyidikan, ya, kita ketahui kemarin kita sudah lakukan beberapa pemeriksaan, ya, termasuk terkait dengan 2 public figure, ya, yang sudah mendapatkan 2 reward, ya, masing-masing 1. Itu sudah kita lakukan proses upaya hukum, ya, dengan penyitaan adalah kendaraan jenis sedan dan juga kendaraan jenis SUV Jeep, ya. Nah, kemudian ini juga kita pertanyakan terkait dengan reward, apa yang memang ini terkait dengan member kemudian mendapatkan top up dan kemudian reward, ataukah memang keterkaitan juga dengan masalah public figure sehingga membuat orang lain pun berbondong-bondong, teriming-iming, bermimpi untuk mendapatkan hal yang sama sesuai dengan apa yang didapatkan oleh public figure, seperti itu. Pak Truno Yudo, kalau kita mengingat di awal sekali pengungkapan kasus ini, ya, seperti yang disampaikan oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, bahwa pihak Polda Jatim ini juga akan mewaspadai adanya dalam tanda kutip intervensi. Apakah dengan kedatangan beberapa orang kemarin yang mengaku sebagai anggota member dan mengaku juga tidak dirugikan, ini juga bisa dianggap sebagai suatu dalam tanda kutip intervensi itu tadi, Pak Truno Yudo? Ya, sejauh ini Bapak Kapolda Jawa Timur, ya, Irjen Pol Luki Hermawan sudah menyampaikan transparansi terhadap proses maupun informasi perkembangan terkait dengan proses penyidikan ini. Terkait dengan intervensi, penyidik bekerja sudah profesional dan prosedur. Artinya melandasi semuanya dengan adanya laporan, kemudian alat bukti, ya. Semua ini satu rangkaian sehingga sudah menetapkan sejauh ini 4 tersangka dengan perannya yang sudah kita kaitkan dengan alat bukti yang ada. Terkait dengan saksi-saksi tentu ada satu hal, ya, yang perlu kami sampaikan kepada para members, ya. Ini ada sesuatu yang ditakutkan, digelorakan seolah-olah kalau melapor
ke kepolisian adalah suatu hal yang masuk dalam sistem dan kemudian menjadi tersangka. Ini tidak benar. Dan bahkan kepolisian Polda Jatim apabila ada hal intervensi terhadap member ya ataupun korban, ini kita akan lakukan proses usut ya melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum ataupun Direktorat Reserse Kriminal Khusus bahkan ya untuk bagaimana supaya masyarakat dan korban ini nyaman untuk mendapatkan hak kepastian hukum dulu dalam proses penyidikan, dan bahkan nanti sama Criminal Justice System kita akan koordinasikan untuk hak pengembalian aset berdasarkan dasar laporan polisinya yang kita masukkan dalam berkas seperti itu. Pak Trunoyudo, tadi Anda mengatakan polisi sudah melakukan penyitaan aset 1 sedan, 1 SUV dari 2 artis yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian. Apakah dengan adanya penyitaan aset ini akan lebih membuka sebagai dalam tanda kutip memasuki pintu gerbang yang lain untuk bisa mendalami kasus adanya investasi ilegal ini? Ya, semua tindakan penyidik berdasarkan aturan dan undang-undang ya, termasuk pemanggilan dan juga penyitaan. Artinya tidak menutup pintu dalam pengembangan proses penyidikan ini menjadi suatu konstruksi yang lebih sempurna ya. Artinya dengan 4 tersangka ini tidak berarti sudah cukup bagi penyidik, tapi cukupnya ketika sempurnanya suatu proses penyidikan ini lengkap ya dalam bentuk suatu jaringan, apakah memang ini bagian sistem ataukah ini member dan melakukan top up, ataukah memang hanya kedok seolah-olah kalau public figure harus mendapatkan sehingga masyarakat umum ikut serta. Nah, ini masih kita dalami, tentunya nanti kita juga meminta pendapat ahli, khususnya adalah ahli pidana ya terkait dengan endorse, kemudian testimoni oleh public figure. Tentunya secara profesi kita menghargai dan profesionalnya tentu ada manajemen dan tentunya ada kontrak kerja. Oke. Sudah ada 2 artis, ada nama Eka Deli dan ada nama Elo. Di situ sudah diperiksa oleh Polda Jatim hari Senin dan Selasa kemarin. Apakah ada juga rencana pemanggilan terhadap publik figur yang lain? Kalau tidak salah ada informasi inisial AN dan J yang akan diundang atau dipanggil oleh Polda Jawa Timur. Sudah dapat konfirmasi apakah mereka akan datang? Ya, untuk 4 nama awal sudah dilakukan pemanggilan dan 2 sudah hadir ya, memenuhi panggilan kebutuhan penyidik. Ada 2 lagi yaitu AN dan J. Untuk konfirmasi sekira minggu depan ya, pada hari Rabu depan itu saudara AN. Saudara J masih menunggu manajemen ya. Juga ada 13 daftar nama ya, public figure yang memang melandasinya dari alat bukti yang ada, keterangan berdasarkan keterangan saudari ED sebagai koordinator public figure yang memang dimintai bantuan oleh PT Kemenkam. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo atas informasinya. Itu tadi Sumi dan juga pemirsa, satu hal yang saya garis bawahi di sini adalah bagaimana keseriusan Polda Jawa Timur untuk terus mendalami kasus investasi ilegal meskipun dalam tanda kutip ada intervensi yang mengganggu. Saya kembalikan ke rekan Sumi di studio. Baik, terima kasih Reno Reksa sudah melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.